Hai guys, selamat datang di Matcha Podcast. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik episode ini serta mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Matcha Podcast dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan review-review yang aku ceritakan di sini. Aku harap dari podcast ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi film apa yang ingin kalian tonton ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan reviewnya. Check it out. How to Make Millions Before Grandma Dies. Menceritakan tentang seorang nenek yang berlatar belakang di Thailand. Nenek tersebut biasa dipanggil Amah dan memiliki 3 orang anak yang bernama Kiang, laki-laki, Sheo, perempuan, dan Soei, laki-laki. Kiang merupakan anak pertama yang sudah memiliki keluarga. Anak dari Kiang bernama Rainbow, dan Kiang serta keluarganya termasuk ke golongan keluarga yang mampu. Sheo yang merupakan anak kedua juga sudah berkeluarga dan memiliki anak laki-laki yang bernama M, yang sehari-harinya bekerja menjadi streamer game pemula, bahkan dia putus sekolah untuk menjalani hobi dan pekerjaannya menjadi streamer game. Soei merupakan anak bungsu dan dia masih bujang serta tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketiga anak dari Amah ini sudah berpisah dengan Amah dan tidak lagi tinggal di dalam satu rumah dengan Amah, sehingga Amah ini hanya sendirian saja di rumahnya. Suatu hari, di saat M sedang bermain game, ibunya Sheo datang dan menegur M dan berbicara tentang masalah keluarga dengan M, termasuk di situ mempertanyakan kapan M akan mencari pekerjaan tetap. Dikarenakan pekerjaan yang sekarang sedang M jalani itu hanya menjadi streamer game dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian di saat Sheo sedang mengobrol dengan M, Sheo pun menyampaikan berita duka bahwa ternyata Amah baru saja dari rumah sakit dan beliau didiagnosa menderita penyakit kanker usus. Mendengar kabar tersebut, M pun memiliki keinginan untuk datang dan merawat Amah. Akan tetapi rupanya keinginan tersebut bukan semata-mata karena tulus, melainkan karena M menginginkan warisan dari Amah. Cerita pun berlangsung dengan dramatis, di mana sempat terjadi perebutan kuasa untuk merawat Amah di antara M dan Kiang, dikarenakan Kiang juga menginginkan warisan yang sama. Kemudian juga terdapat konflik yang berkaitan dengan Soei yang masih menganggur serta hidup dengan ketidakjelasan. Akan tetapi setelah beberapa waktu bersama merawat Amah di rumahnya, perlahan-lahan M mulai merasa sayang dengan Amah dan keinginan untuk mendapatkan warisan tersebut perlahan menghilang dan mulai digantikan dengan perasaan tulus untuk melindungi neneknya itu. Ditambah lagi, M memiliki sepupu bernama Mui yang sehari-harinya merawat kakeknya yang sedang sakit. Mui mengajarkan kepada M arti dari kasih sayang dan juga ketulusan terhadap kakeknya, yang membuat M sadar bahwa dia menyayangi Amah dan berjanji akan selalu merawat Amah selama masa hidupnya Amah yang didiagnosa dokter tinggal 1 tahun lagi. Beberapa waktu telah berlalu dan akhirnya Amah meninggal dunia. Pada akhirnya M tidak perlu lagi memperdebatkan masalah warisan lagi karena M sudah tidak mementingkan mengenai hal itu. Akan tetapi ternyata ketika Amah meninggal dunia, M mendapat kabar bahwa selama masa hidupnya Amah, sampai dengan Amah meninggal dunia, Amah selalu memberikan tabungan kepada M sebagai pegangan untuk M di masa depan kelak di bank. Tanpa pikir panjang, M langsung mengambil seluruh tabungan tersebut dan dipersembahkan untuk pembelian tanah makam yang luas untuk Amahnya, dikarenakan Amah ingin memiliki makam yang besar. Tradisi dari keluarga Tionghoa mengenai tanah makam, di mana semakin besar tanah makam yang dimiliki, maka semakin tinggi derajat orang tersebut. Amah ingin memiliki tanah makam yang besar, karena beliau ingin orang-orang dapat menghormati anak-anaknya kelak ketika beliau meninggal, dan anak-anaknya mendapatkan derajat yang tinggi, yang ternyata keinginan tersebut dapat terwujud. Menurutku dari segi cerita, film ini tergolong film yang ringan, di mana tidak banyak effort yang kita keluarkan untuk memikirkan mengenai alur dan konflik, serta pemecahan konflik dari film ini. Jadi film ini cocok ditonton apabila kalian ingin sekedar healing atau bersantai. Selain itu juga dikarenakan film ini bertemakan keluarga, maka aman bagi kalian apabila kalian ingin menonton film ini bersama keluarga kalian. Dari segi humor, seperti film Thailand pada umumnya,
yang selalu diselipkan humor-humor receh namun mampu mengocok isi perut kalian. Sehingga ketika kalian menonton ini, kalian akan merasa lucu dengan humor-humor yang disajikan. Untuk alur yang digambarkan cukup apik dan dikemas dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak bertele-tele di dalam penyajiannya. Kemudian, untuk penokohannya, sebenarnya di sini dapat disimpulkan bahwa keluarga dari Amah tidak seluruhnya berasal dari keluarga yang mampu. Bahkan, di sini digambarkan hanya Kiang sajalah yang berhasil menaikkan derajat ekonomi mereka. Untuk Sooi dan M sendiri, bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga selama film ini berlangsung, kita hanya akan terus melihat mereka berada di rumah tanpa ada pekerjaan yang dilakukan. Padahal, Amah sendiri berharap bahwa sebelum Amah meninggal, setidaknya Soei dan M ini sudah memiliki pekerjaan tetap, dan itu belum dapat dikabulkan oleh keduanya. Bahkan sampai dengan ketika Amah meninggal dunia. Tidak dijelaskan juga apakah nantinya mereka akan memiliki pekerjaan tetap setelah Amah meninggal dunia, dan cenderung memang hanya mengandalkan warisan dari Amah saja, sehingga menurutku ini menjadi sedikit hole di dalam film ini. Namun itu tidak terlalu mempengaruhi isi ceritanya. Kemudian untuk latar tempat yang berlatar belakang di Thailand, jujur aku sama sekali belum pernah menonton film Thailand dan bisa dibilang sangat jauh dari kebudayaan Thailand. Jadi aku tidak akan berkomentar banyak mengenai tempat dan budaya-budaya di sana yang disajikan dalam film ini. Untuk akting dari para aktornya juga menurutku bagus-bagus saja dan worth it lah untuk dilihat, walaupun memang beberapa kali masih terdapat kekakuan pada akting dari aktor yang memerankan M sebagai tokoh utama. Tetapi hal tersebut juga tidak berpengaruh besar. Film ini mampu menyentuh hati penontonnya melewati drama-drama yang terjadi dengan bertemakan kekeluargaan. Kamu bisa merasakan hangatnya hubungan antara M dengan Amah, ataupun emosi dan kesal saat melihat adegan perebutan warisan yang menurutku terdapat tokoh yang sangat egois di sini. Perasaan sedih ketika melihat perjuangan Amah melawan penyakit kankernya, serta melihat ketulusan M merawat Amah. Dan di akhir film perasaanmu akan kembali hangat melihat keluarga tersebut perlahan-lahan mulai berubah dan menjadi lebih tulus dan menyayangi sesama semenjak Amah meninggal dunia. Overall, menurutku film ini mendapatkan nilai 9 dari 10 yang mana aku merekomendasikan film ini untuk kalian tonton.